Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di mata kuliah Desain Berbantuan Komputer atau Computer Aided Design. Hari ini kita akan belajar menggunakan AutoCAD. Di sini AutoCAD sudah terbuka. Kita tinggal klik Start Drawing, masuk ke halaman AutoCAD kita. Materi hari ini adalah bagaimana menggunakan drawing menu. Drawing menu yang ada di toolbar atau toolbox drawing, toolbox draw. Seperti biasa, kita tentukan dulu ruang gambarnya dengan perintah limit. Limits. Ya, kita lihat di sini ya. Masukkan ke sini. Limit. Ketikkan di kiri bawah. Kita akan menggunakan ruang gambar ukuran A4 210 kali 297 dengan bentuknya landscape. Berarti kiri bawah kertas gambar kita akan kita letakkan di titik 0,0 dari koordinat kartesian. Dan kanan atasnya diletakkan di 297,210. Yuk, ini belum terlihat pengaruhnya. Kita masukkan grid, enter ya. Kita ingat ya, grid itu jarak antar kotak-kotak ya, garis bantu saja. Kita masukkan persikinya itu jaraknya masing-masing 10, enter ya. Masukkan lagi perintah grid. Grid kita pilih limit. Kita bisa klik limit di sini atau ketik limit. Enter. Terakhir kita jawab dengan no. Agar gambar kita tidak keluar dari ruang gambar. Dan berikutnya kita masukkan perintah zoom. Yuk, kita masukkan perintah zoom. Ya, di sini sudah ada zoom. Kita pilih all. Enter. Ya, ini ruang gambar kita. Kelihatan di sebelah kiri. Ini adalah garis Y sama dengan 0. Dan di bawah garis X sama dengan 0. Panjang kertasnya 297 dan tinggi kertas ini adalah 210. Kita kembali ke kita tentukan lagi dengan zoom all, zoom all. Oke, ini kita akan membahas satu-satu tentang perintah yang ada di draw menu ini. Kita mulai dengan membuat garis line. Anda bisa memilih perintahnya menggunakan toolbar yang ada di toolbox draw ini dengan mengklik di sini, atau menggunakan perintah ketik. Saya akan menggunakan perintah ketik. Kita ketik line, enter, kemudian tentukan garisnya seperti apa. Untuk menyambung garis akhir ke titik awal, kita
pakai perintah close. Ya, close. Kemudian kita coba lagi dengan polyline. Kita lihat ini polyline, klik, kita gambar polyline, close. Perbedaan antara line dan polyline seperti kita ketahui, kalau polyline ini hitungannya satu, semua garisnya dihitung sebagai satu entity atau entitas. Ya. Sementara kalau yang dibuat menggunakan line, masing-masing berdiri sendiri entitasnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau ini kita hapus, maka semua akan terhapus. Kalau ini kita hapus, dia hanya terhapus sendiri. Oke, berikutnya membuat lingkaran dengan perintah circle. Oke, saya ketik circle. Ada untuk versi ketiknya itu ada 4 pilihan. Pertama, defaultnya adalah tentukan center point atau titik pusatnya. Saya klik di sini. Berikutnya adalah berapa radiusnya. Radiusnya bisa kita klik sembarang di sini atau masukkan angka, misalnya radiusnya 40. Kita ketik 40. Radiusnya di sini kita ketik 40. Enter. Nah, ini radiusnya 40. Kita coba lagi yang lain. Perintahnya kita masukkan circle. Kita pakai yang 3 poin, 3P. Kita ketik 3P. Ini membuat circle atau lingkaran berdasarkan 3 kali klikan. Saya klik di sini 1, klikan kedua di sini, dan klikan ketiganya ya seperti ini. Berikutnya kita coba lagi circle yang lain, lingkaran yang lain. Kita ketik kecil circle. Kita pilih yang 2P, 2 poin, enter. Kita coba di sini. Berarti membuat lingkaran dari 2 kali klikan. Klik pertama di sini, geser, klik kedua, saya geser ke sini. Iya, ini gambar lingkaran berdasarkan perintah 2 poin. Berikutnya yang menarik adalah membuat circle dengan perintah circle. Ya, saya akan circle, enter, dengan perintah tangan radius. Kita ketik TTR atau T saja. Oke. Garis tangannya yang mana? Saya pilih yang ini, garis tangan. Second tangan yang mana? Yang ini. Masukkan radiusnya. Radiusnya saya masukkan misalnya 20. Oke. Ya, ini berarti ada lingkaran yang menyinggung garis ini. Klikan kedua menyinggung garis ini, dan input yang ketiga menunjukkan berapa radiusnya. Ya, kita coba lagi circle, tapi kita ambil dari perintah circle yang di atas, yaitu tangan. Ini tidak ada di versi ketik, hanya ada di versi klik menu. Kita klik tangan, klik. Yuk. Garis singgung pertama kita ambil yang ini ya. Ini garis singgung pertama, garis singgung kedua yang ini, dan garis singgung ketiga yang ini. Yuk, kita
kita dapat sebuah lingkaran yang menyinggung 3 buah garis. Ada lagi satu, nanti tinggal dicoba sendiri, yaitu center diameter. Tadi kita coba center radius. Berikutnya kita masuk ke perintah arcs. Arcs ini ada di sini arcs. Ya, saya ketik saja pakai versi ketik. Arcs atau membuat busur. Mana center point-nya? Saya klik di sini misalnya. Ya. Mana kemudian titik keduanya saya pilih di sini. Dan berikutnya mana titik ketiganya? Iya, saya pilih ke sini. Saya dapatkan sebuah busur. Berikutnya adalah membuat busur dengan cara lain. Misalnya kalau tadi busur berdasarkan 3 poin, kita pakai arcs busur menggunakan cara lain, yaitu tentukan titik pusatnya di mana. Ya, kita ketik C, center, titik pusatnya yang di sini, misalnya start pointnya kita ambil di sini, iya, dan end pointnya kita ambil ke arah mana. Ini kalau radius atau diameternya diketahui. Perlu diketahui bahwa putarannya itu, ingat ya, kartesian, putarannya berlawanan arah dengan jarum jam. Di kuadran pertama kita lihat seperti ini gambarnya, ya, kita nggak bisa ngebalik. Misalnya saya ambil di sini putarannya 270, masukkan angka 270, enter. Nah, ini sudutnya 270 derajat. Oke, itu arcs. Nanti arcs yang lain dicoba. Oh ya, ada arcs yang menarik, yaitu hanya ada di versi klik. Kita klik di sini. Di sini tidak kelihatan ada drop down menunya, tapi paling bawah ada continue. Yuk, kita lihat continue seperti ini. Ya, klik lagi arcs continue. Iya, kita bisa klik continue lagi. Itu membuat busur yang disambung dari titik terakhir busur terakhir. Ya, oke. Ini hasilnya. Sekarang kita ke perintah yang berikutnya. Kita hapus dulu, bersihkan ruang gambarnya. Zoom. Oh ya, ini ruang gambarnya. Kita akan membuat persegi. Di AutoCAD disediakan 2 macam cara untuk membuat persegi, adalah pertama menggunakan perintah rectangle. Kita klik di sini rectangle. Oke. Nah, kita akan buat sebuah segi 4. Hasilnya adalah sebuah segi 4. Berikutnya adalah dengan menggunakan poligon. Ya, kita ketik poligon. Ya, ini harus diketik 5 huruf minimal. Poligon, tentukan berapa sisinya. Misalnya saya akan membuat persegi 6. Oke. Tentukan center point-nya di mana. Saya klik di sini, center point-nya. Klik, oke. Di sini ada pilihan menggunakan inscribe atau circumscribe. Saya menggunakan inscribe, I, kita ketik I, enter. Ya, kita ini gambarnya segi 6 menggunakan inscribe. Tinggal tentukan radiusnya. Radiusnya misalnya 30. Oke. Nah, kita coba kalau menggunakan circumscribe. Kita ketik lagi.
ketik lagi poligon. Oke, segi 6 tetap. Titik pusatnya di mana? Kita klik di sini. Iya, kita ketik C atau circumscribe. Ya, kita klik di sini C, circumscribe. Oke, kita lihat bedanya. Ini dengan circumscribe, masukkan angka 30. Ya. Artinya kalau circumscribe itu jarak dari titik pusat ke sumbu. Oke, maaf. Kita coba ulang ya. Poligon. Ya, segi 6, enter. Titik pusatnya ke sini, kita pilih C, circumscribe. Oke ya. Ini di sini kita klik. Oke, berarti dari titik pusat ke sisi terdekat ke sisi, sementara kalau inscribe dari titik pusat ke sudut dari persegi itu. Berikutnya kita masuk ke elips. Ini perintah membuat elips ada di sini ya. Kita klik elips, double L, elips. Oke. Tentukan mana titik pusat elips. Saya ambil di sini, titik pusat elipsnya di sini. Aksis mayor aksisnya berapa? Misalnya saya masukkan angka di sini 40. Yuk, minor aksisnya berapa? Saya masukkan angka 20. Yuk. Kita coba lagi. Elips ya, titik pusatnya di mana? Kita klik ke sini. Minor aksisnya di sini, mayor aksisnya ke sini. Ya. Oke, ini elips. Elips kedua adalah menggunakan 3 titik, sama seperti membuat circle. Kita ketik elips, identik ya dengan membuat circle tadi dengan 3 titik elips. Enter. Titik pertama di sini, ya. Titik keduanya di sini, titik ketiganya ke sini. Nah, ini elips. Nah, yang berikutnya yang identik dengan arch atau busur adalah elliptical ellipse. Nah, ini hanya ada di versi klik. Kita klik dari sini, ambil lihat ke kiri atas ini, dibuka ada elliptical arch. Kita klik, iya. Ini elliptical arch. Kita klik di sini, tentukan berapa, di mana titik potongnya. Klik sampai di sini. Yep. Ini elips yang identik dengan arch. Ya. Kita coba lagi. Ya. Oke. Berikutnya kita akan buat sekarang hatch atau arsir. Arsir ya, kita pilih hatch di sini dengan ketik hatch. Ya. Kita lihat ribbon menunya sudah berubah. Di sini ada beberapa pilihan. Pilihan boundary. Boleh langsung menggunakan pick point kalau daerahnya tertutup, atau ke select, pilih jika daerahnya tidak tertutup. Kita ambil dulu contoh ya, buat garis, 2 garis seperti ini ya.
kita delete yang ini, kita bedakan, masukkan lagi perintah hex atau bhex, h t t h h a t c hex ya, enter. Oke, kita pilih dengan cara pick point, klik. Saya pilih ini angka diarsir. Nah, kalau perintahnya menggunakan select atau pilih objek, saya klik yang ini. Kita harus memilih objek yang akan diarsir. Klik dari sini ke sini. Ya, ini daerah yang diarsirnya. Kemudian polanya, di sini tertulis pattern. Polanya seperti apa? Apa menggunakan pola hitam dan lain-lain. Polanya di jurus untuk teknik mesin hanya satu pola atau dua pola, yaitu garis 90 derajat seperti ini. Nah, kita langsung loncat ke skala. Di sini ada ya, ada skala. Kita rubah skalanya menjadi skala 10. Oke, kita lihat agak mulai kelihatan. Kita rubah lagi, naikkan lagi skalanya menjadi 30. Oke. Ya, ini arsiran kita. Kemudian di sini ada juga transparansinya berapa. Semakin tinggi nilainya, transparansinya semakin redup. Kita coba dengan 90. Nilainya berkisar 0 sampai 100. Kita masukkan angka 90. Ya, kita lihat dia semakin redup. Ya, kita balikin ke angka 0. Oke. Ini hasil dari arsir atau hex. Kalau sudah kita enter, nah ini hasilnya. Berikutnya ada lagi gradien. Gradien itu untuk memblok sebuah ruang atau area tertutup. Kita klik gradien. Nah, kita langsung pilih yang ini. Pick point, kita klik pick pointnya ini. Nah, ini gradiennya. Warnanya tinggal dipilih. Ada di sini semua. Nanti dilakukan sendiri. Silakan. Bisa kita mengganti warnanya menjadi hitam dan putih. Jadi gradiennya antara hitam sampai putih. Ya. Kalau sudah, kita bisa klik di sini close. Ya. Selesai perintahnya. Oke. Terakhir dari perintah ini adalah boundary. Ya, boundary ini artinya membuat batasan atau pinggiran. Ini nanti kita bedakan dengan region. Ya, boundary. Kita boundary, enter. Yuk. Sini pick point. Oh ya, kita belum punya daerah boundary-nya mana, kita buat dulu segi 4, ya seperti ini misalnya. Ya, ini boundary, kita pakai perintah boundary. Boundary. Oke, kita pick point. Poin yang pertamanya ini. Kalau sudah, oke, kita lihat ini boundary kita. Mungkin kurang jelas. Boundary-nya kita lihat ya. Ini saya klik, saya pindahkan area seperti ini. Kelihatan bahwa sekarang beda, ini sudah menjadi luasan.
Maaf, ini pinggir-pinggirnya sudah menjadi polyline sendiri, jadi boundary, jadi batasannya tadi dipindahkan. Kita ke berikutnya, yaitu region. Kita akan bedakan boundary dengan region. Ya, bedanya kita ketik region. Sini region. Oke. Region objeknya saya pilih yang ini. Nah, enter. Oke. Ini sekarang sudah menjadi region. Bedanya dengan boundary kita tadi, boundary ini tetap kosong di tengahnya. Sedangkan region ini dia jadi luasan. Saja bedanya, nanti di gambar 3 dimensi baru terlihat bedanya. Kita abaikan dulu. Sekarang kita lanjutkan dengan menggambar atau membuat objek menggunakan perintah spline. Perintah spline kita ketik spline, spline. Apa itu spline? Spline itu membuat garis yang tidak lurus atau lengkung, ya. Kita lihat seperti ini hasil gambar menggunakan spline. Kalau sudah, klik kanan mouse-nya, klik enter. Ini spline. Ada dua jenis spline. Spline pertama adalah menggunakan perintah spline. Yang kedua, spline dengan vertex atau dikontrol oleh vertex. Untuk yang versi kedua itu, kita harus mengambil di menu draw, klik draw, ada spline control vertex. Klik, kita lihat perbedaannya. Ini, ya, sekarang spline kita dikontrol oleh vertex. Vertex itu pertemuan dua garis, jadi garis yang putus-putus seakan-akan bertemu dengan garis lengkung gitu, ya, ujungnya ya. Oke, ini kita klik enter. Lihat perbedaannya antara yang atas dengan yang bawah. Ya, di sini terlihat vertexnya terlihat jelas ya. Berikutnya lagi adalah kita hapus dulu gambar yang sudah jadi tadi. Kita bersihkan. Berikutnya menggambar garis bantu yang biasa untuk proyeksi. Kita pakai perintah X-line. X-line, enter. Kita klik di sini. Ya. Ini garis bantu, garis yang kedua ujungnya itu tidak berhingga ya. Kita lihat seperti ini. Perintahnya adalah X-line. Kalau sudah, klik kanan atau cancel. Nah, yang identik dengan X-line adalah ray ya. Kita ketik ray, enter. Klik di sini. Ini hanya satu bagian yang ujungnya tak berhingga. Oke, kalau sudah, klik kanan mouse-nya. Kita hapus dulu keduanya. Sekarang kita masuk ke point. Ada macam-macam membuat point. Kemarin kita sudah menggunakan perintah point saja. Ini hanya membuat satu point. Kemudian kita bisa menggunakan multiple point. Kita ketik multiple, enter, point. Ya. Nah, ini
point melalui klikan. Untuk perintah multiple point ini kita bisa ngambil di draw menu, ada multiple point. Oke, di sini nggak kelihatan ya. Nah, membuat poin bisa juga dengan misalnya saya klik membuat garis ya. Ini saya buat sebuah garis, enter. Atau saya buat spline. Ya. Kemudian saya gunakan perintah divide. Divide. Ya, saya ketik divide di sini. The video divide, enter. Saya pilih garis ini, klik. Ya. Divide ya, ini ya perintahnya divide. Saya pilih garis ini, kemudian garis ini akan saya bagi menjadi misalnya 10. Saya akan bagi 10, masing-masing bagiannya dipisahkan oleh titik. Saya ketik 10, enter. Kita ketik 10 ya, 10, enter. Oke. Sekarang kita lihat garis ini, kita pindahkan ya. Nah, garis ini ada titik-titik, mudah-mudahan jelas di komputermu. Titik-titik berjumlah 8, jadi ya, ujung-ujung garis ini tidak dikasih titik, tapi jumlah titiknya ada 8 yang tersebar sama jaraknya. Kita coba berikutnya perintah titik menggunakan perintah measure. Kalau divide itu membagi sama berdasarkan jumlah titik. Kalau measure itu berdasarkan jarak. Kita ketik measure. Oke. Kita pilih garis ini, kita pilih yang garis spline. Jarak antar titiknya kita masukkan, misalnya jarak antar titiknya 10. Oke. Ya. Nah, kita coba pindahkan dari sini. Atau kita delete langsung ya. Kita coba pindahkan. Ya. Nah, terlihat di situ. Garis-garis ini jarak antar garisnya 10. Kalau ini jumlahnya ada 8 atau jaraknya membagi garis menjadi 10. Ya. Berikutnya kita coba lagi membuat wipe out. Ya, kita ketik wipe out ya, wipe out, enter ya. Apa itu wipe out? Wipe out ini berguna untuk menutup sebagian gambar kita, mungkin saat presentasi kita tutup sementara dengan perintah wipe out. Wipe out ini kita coba ya, kita tutup ini ya. Oke, kalau sudah klik kanan, enter, terlihat bahwa sebagian garisnya tertutup oleh wipe out ini. Tadi kita sudah coba polyline, kita akan coba polyline yang 3D, namanya 3D polyline. Kita coba dulu menggambar sebuah gambar menggunakan helix. Helix ya, kita coba menggambar helix. Perintahnya kita ketik helix, oke.
base point-nya di sini. Berapa diameternya? Saya ambil diameter segini kira-kira. Oke. Dan klik ya. Kemudian naiknya berapa? Oke, saya klik di sini. Ini tidak kelihatan jelas kalau di 2 dimensi. Kita rubah tampilannya menjadi 3 dimensi. Oke, ya, ini helix kita. Ya. Nah, kita ini sebenarnya bagaimana ini sebenarnya tujuannya bagaimana membedakan antara polyline dengan 3D polyline. Kita coba dengan perintah polyline. Betul? Oke, kita coba ya, garis-garisnya kita sambung. Garis ini polyline akan selalu menggambar di bawah atau di kertas gambar kita. Sementara kalau 3D polyline, 3D poly, oke. Lihat gambarnya, garisnya kita klik ke sini, bisa naik ke atas ya. Oke, ini garis menggunakan perintah polyline. Oke, kita balikkan tampilannya ya. Berikutnya ada lagi donut ya, kita ketik di sini ya, donut ya, kita klik. Berapa diameter inside-nya, kita masukkan angka 30. Oke. Berapa tebal atau outside diameternya, kita masukin 10. Center point-nya mana? Nah, ini donat kita ya. Kalau sudah, klik kanan mouse-nya. Oke. Berikutnya kita coba perintah, ada lagi perintah multi line atau M line. Kita ketik M line, oke. Terus kita masukkan scale-nya, kita ketik S scale, kita masukkan scale-nya 10, enter ya. Tentukan di mana pertamanya, ini kita lihat ya, ini gambar menggunakan multi line. Oke. Yang menarik dari multi line ini, kalau kita close ujungnya pakai perintah close, dia akan membentuk rapi seperti ini. Ya, itu tadi beberapa perintah menggunakan draw menu yang ada di toolbox draw. Kita terima kasih sudah menyaksikan. Kita sudahi kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.